Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Selamat datang di channel Esa Santuy. Teman-temanku, para YouTuber pemula dimanapun berada, kali ini kita akan coba nih teliti ulang dalam pikiran kita dan motivasi di pikiran kita. Kira-kira apa sih yang menyebabkan selama ini kualitas isi yang kita buat masih kurang maksimal, kualitas isi konten. Nah, sebenarnya ini ada rahasia penting, sahabat-sahabatku. Ada rahasia penting agar teman-teman menemukan ilham yang bagus, ide-ide kreatif yang luar biasa. Kalau memang ini dipraktekkan, maka akan berdampak positif kepada channel teman-teman semuanya. Jadi dampak positifnya akan sangat terlihat dan sangat terasa dalam waktu kurang dari 1 bulan. Yuk, simak dulu poin pertama nih, agar kita menjadi YouTuber sukses ya, sahabat-sahabatku. Simak dulu yang pertama. Kita harus mengerti dan memahami dulu memang bahwa bermain YouTube ini kita juga menyimpan dokumentasi sekaligus juga mencari penghasilan dari monetisasi YouTube ya. Nah, ini sudah kita sadari kan, di bawah pikiran kita yang terdalam nih kita simpan memori tentang ini ya. Namun ada hal penting yang akan membuat pemantik yang positif sehingga karya cipta dan ide kreatif teman-teman langsung muncul ke permukaan, yaitu menyadari bahwa di YouTube ini kita perlu benar-benar berusaha sebagai seorang konten kreator yang menghasilkan video-video yang disukai oleh para penonton alami, dicari oleh penonton alami, pada akhirnya diikuti oleh para penonton alami tersebut, sehingga traffic dari channel kita meningkat terus-menerus dari waktu ke waktu. Nah, tidak ada jalan lain kecuali kita serius mengerjakan setiap konten-konten kita, dan kita memandang di YouTube ini benar-benar kerjaan serius. Benar-benar kita bekerja untuk cuan, untuk menghasilkan uang dari AdSense YouTube. Nah, ini yang harus kita tanamkan nih. Kadang-kadang kan kita terlalu menganggap YouTube ini sebagai hiburan semata ya, sahabatku, mengisi waktu luang, daripada nggak ada yang dikerjain, mendingan ngonten. Nah, kalau kayak gini, kita nggak akan memunculkan sesuatu yang luar biasa dari tubuh. Jadi, apa yang harus keluar dari pikiran kita perlu dipancing dengan sesuatu, dengan kail yang ajaib, sahabatku, yaitu menyadari dulu, menyadari bahwa kalau kita sudah memutuskan menjadi seorang konten kreator YouTube, maka all out. Segala kemampuan kita harus kita keluarkan untuk menciptakan dan membuat video-video yang memiliki isi, yang tentunya nanti akan diterima oleh masyarakat luas. Nah, ini bagaimana agar diterima, agar banyak penonton? Bagaimana ini? Nah, salah satunya adalah mulai sekarang munculkan personal branding, teman-teman. Personal branding, karakteristik pribadi, karakter channel, ini semua adalah warna yang akan dilihat oleh para penonton kita. Apapun tema teman-teman semuanya, mau tema daily vlog, mau tema masak-memasak ya, akan membuat tema tentang perbengkelan, atau membuat tema tentang tutorial, membuat tema tentang ceramah keagamaan, membuat tema tentang bahasa-bahasa asing, pengajaran bahasa-bahasa, dan lain-lain dan lain-lain. Apapun tema teman-teman, termasuk tema komedi maupun tema horor, kita harus membuatnya dengan sangat serius, sahabat-sahabatku. Kenapa kita harus serius? Ya, kita harus menampilkan sisi yang paling baik dari konten-konten kita. Karena persaingan konten tidak lagi sedikit. Semakin hari jumlah YouTuber semakin bertambah. Tentu saja persaingan video juga semakin bertambah. Dan kita di sana sebenarnya tertarik secara nggak langsung masuk ke arena kompetisi. Nah, siapa yang berani berkompetisi, itulah calon orang-orang yang menang, yang nanti akan memenangkan hati penonton alami. Ya, kita sudah sadar sekarang. Di kolam rekomendasi yang semakin sempit ini, setiap channel berebut rekomendasi. Kita harus menyadari bahwa kita harus benar-benar serius meningkatkan kualitas isi dari konten-konten kita, sahabat-sahabatku semuanya. Karena kita masuk dalam persaingan konten, persaingan tema, persaingan judul, persaingan kualitas gambar, dan lain-lain dan lain-lain. Kalau kita tidak mampu bersaing di kualitas gambar, setidaknya kita punya kelebihan lain, yaitu bersainglah dalam hal kualitas isinya.
ya. Muatan-muatannya ini yang paling penting. Mulai dari sekarang mari kita tanamkan, kalau memang yang kita cari adalah penghasilan dari YouTube, maka mulai sekarang yang harus kita tanamkan adalah keseriusan untuk membangun channel kita. Kalau bukan kita, siapa lagi, sahabatku? Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita memulai sebagai konten kreator yang serius? Serius tapi tetap dijalani mengalir santuy, ya. Santuy tapi tetap serius, meningkatkan kualitas isi konten. Nah, begitu ya teman-teman semuanya. Lalu, apa yang harus dilakukan nih untuk melengkapi perjuangan kita di dunia konten kreator YouTube? Pertama, kita mencoba riset. Cara meriset adalah dengan melihat tema-tema yang satu tema dengan teman-teman semuanya. Video-video atau channel-channel besar, channel-channel yang sudah banyak subscriber dan sudah banyak penontonnya, ini kita simak dulu bagaimana cara penyajian mereka. Cari yang satu tema dengan tema kalian dulu untuk dipelajari, sahabatku. Channel besar ini sebagai tempat kita belajar, ya, sebagai tempat pembelajaran. Kita amati dulu bagaimana cara mereka membuka video openingnya, bagaimana mereka menyampaikan ide-ide yang ada dalam pikirannya, bagaimana mereka mengkonsep editingnya, bagaimana mereka membuat thumbnailnya, dan pada jam berapa aja mereka upload video, kemudian berapa hari sekali mereka upload video, bagaimana pembawaan mereka. Nah, ini semua harus kita pelajari. ATM, amati, tiru, modifikasi. Termasuk memodifikasi judul, sahabat-sahabatku. Nggak ada salahnya judul video-video kita mirip dengan video-video channel-channel besar yang satu tema, yang sudah viral videonya. Nggak apa-apa kita mencontek judul, ya. Nggak ada masalah tentang itu. Yang terpenting video yang kalian bikin adalah video orisinil. Kalau soal judul ada kemiripan, nggak ada masalah, sahabat-sahabatku. Nah, mulai dari sekarang kita harus melakukan riset seperti itu, agar pada saat kita membuat konten dan konten yang kita upload tersebut benar-benar paling tidak, ya, mendekati kualitasnya dengan channel-channel besar, akhirnya akan mendapatkan penonton yang tidak jauh beda, ya. Kalau channel besar mampu mendapatkan penonton puluhan ribu, ayo kita semua coba duplikasi judul dari konten-konten yang sejenis, yang setema dengan tema kalian. Kita modifikasi, kita tiru, kita amati, kita pelajari bagaimana penyampaian dan penyajian sebuah video. Tugas seorang konten kreator YouTube adalah menciptakan video sesering mungkin di YouTube ini. Membuat video-video dan sesering mungkin mengupload video di YouTube. Itu adalah tugas konten kreator YouTube. Nggak bisa dipungkiri kalau hal ini, ya. Tugas kita semua adalah membuat video, mengkonsepnya. Nah, untuk mendapatkan penonton yang semakin lama ada peningkatan, maka kita perlu melakukan tadi, amati, tiru, modifikasi dari channel-channel besar yang satu tema dengan tema teman-teman. Yuk kita memodifikasi sesuatu, ya. Ide-ide yang sudah ada, video-video yang sudah ada, judul-judul video yang sudah ada dan berhasil mendapatkan banyak penonton, mari coba kita amati, kita tiru, dan isinya kita modifikasi. Kita tampilkan video-video original kita, ya. Video-video original kita lah yang harus kita buat di sini. Untuk apa? Setidaknya nanti agar rekomendasi video kita sejajar dan beriringan dengan video-video channel besar tersebut. Kalau ada kesamaan SEO, Search Engine Optimization, ada kesamaan judul, ada kesamaan tema pembahasan. Walaupun gaya bahasa dan cara penyampaian berbeda, tapi setidaknya di dalam SEO, di dalam Search Engine Optimization, kita sudah mengoptimasi judul dengan kata kunci yang mirip dengan channel-channel besar yang sudah berkembang. Jadi begitu caranya, saling memodifikasi, ya, dan mengembangkan. Karena hampir semua jenis tema yang ada di dunia ini sudah ada dan sudah digarap oleh konten kreator terdahulu. Tugas kita sekarang adalah mengikuti jejak mereka, mengikuti jejak sukses mereka. Dan yang perlu kita tanamkan ke dalam diri kita, sahabat-sahabatku, adalah mulai sekarang kita menganggap benar-benar serius bahwa kita seorang konten kreator YouTube. Kita nggak main-main dengan karya kita. Dan mudah-mudahan hasilnya pun tidak akan main-main. Bisa menghasilkan banyak penonton dan penonton betah menonton video-video kita yang kita suguhkan kepada para penonton alami. Mudah-mudahan motivasi kali ini
masuk ke dalam hati kita semua sebagai sebuah penyemangat baru. Ayo sahabatku, tetap konsisten berkarya dan jangan pernah menyerah. Yuk, bisa yuk, sukses bareng-bareng. Yuk, bisa yuk, semangat sahabatku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten sahabatku semuanya.